Selanjutnya adalah penggunaan elemen yang tepat. Kembali kita ingat cara individu membaca, yaitu pola FZ, layer cake, spotted, marking, bypassing, dan commitment pattern. Karena dengan mengingat cara individu membaca, kita dapat melakukan layout atau penempatan yang tepat pada elemen tersebut. Yang pertama adalah penggunaan icon dalam media. Gunakanlah icon yang tepat untuk menggambarkan isi yang ingin disampaikan. Pada saat ini ada contoh, yaitu Merkuri dan Venus. Di sini Merkuri adalah planet paling dekat kepada matahari dan merupakan yang paling kecil. Lalu Venus adalah planet yang paling bagus namanya dan merupakan planet kedua dari matahari. Namun, mari kita pikirkan, apakah ikon yang sudah dicantumkan di sini adalah ikon yang tepat untuk materi ini? Jika kita pertimbangkan, mungkin lebih baik jika kita menggunakan ikon planet ataupun ikon planet Merkuri dan Venus yang bisa kita cari di website-website seperti Freepik atau website-website ikon dan elemen lainnya. Selanjutnya adalah penggunaan elemen shapes. Bila akan menggunakan shapes atau bentuk kotak atau bentuk oval pada suatu informasi, pastikan bahwa informasi di setiap kotak dan di setiap oval adalah informasi dalam satu kategori. Misal, dapat dilihat pada gambar ini, informasi yang diberikan dalam yang pertama, kotak pertama adalah dari pengalamanmu, apa dampak menjadi pasif atau agresif. Jadi dapat dilihat bahwa ini adalah pertanyaan yang ingin diberikan. Dan semuanya dalam satu kotak. Lalu ada kotak selanjutnya, yaitu komunikasi asertif tuh kayak gimana sih? Dan ini adalah kategori yang berbeda, sehingga diberikan dalam dua kotak yang berbeda. Namun, kedua pertanyaan ini adalah dalam satu kategori yang sama, yaitu refleksi pengalaman komunikasi pasif-agresif dan berlatih menjadi terbuka sekaligus menghargai orang lain. Jadi dapat dilihat ya teman-teman, penggunaan shapes dapat membentuk cara kita berpikir, cara kita mengalurkan suatu informasi, sehingga lebih intuitif dan kita dapat mudah memahaminya. Lalu, jika kita akan menggunakan elemen dalam suatu alur atau kita akan membuat suatu siklus ataupun suatu bagian, berikan nomor, garis, atau panah untuk menunjukkan alur pemikiran materi, agar pada saat dibaca, pembaca ini dapat mengingat alurnya tanpa harus mengingat kata per kata ataupun mengingat satu titik apa, seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk sebuah timeline, yaitu ada 4 timeline dengan angka 1, 2, 3, 4. Jadi secara umum, secara mudah kita dapat tahu bahwa membacanya dari kiri ke kanan. Selanjutnya, bila berbentuk siklus, dapat dilihat bahwa ini ada juga nomornya ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kita tahu ini adalah pola Z. Jadi kita membacanya dari kiri ke kanan, lalu ke kiri bawah, baru ke kanan bawah. Selain itu ada juga infografis ataupun proses yang dapat dilihat seperti ini. Dapat dilihat bahwa ada ide, lalu ada panah untuk melihat bahwa ada bagian strategi yang harus dibahas. Selain itu ada panah kedua, yaitu bagian perencanaan, dan panah ketiga yaitu funding atau pendanaan. Dapat dilihat dari ketiga ini bahwa ketiganya adalah bagian dari suatu ide. Dan dapat dilihat hasil dari ketiga ini adalah suatu produk. Jadi saat teman-teman membuat suatu alur, dapat juga menggunakan animasi agar memudahkan pembacanya untuk memahami, oh ini adalah urutannya dan ini adalah cara berpikirnya. Lalu yang terakhir, saat menggunakan foto dalam suatu media pembelajaran, pastikan foto yang digunakan memiliki hubungan dengan materi yang dibahas pada slide atau paragraf yang ada. Misal foto ini, apakah foto ini sesuai dengan media yang dibahas, sesuai dengan slide ini? Menurut saya ya, karena memang ada 3 poin yang harus diingat yang diberikan di teks sebelahnya. Lalu pastikan bahwa tema media yang digunakan sesuai. Jadi dapat dilihat pada foto ini dilakukan recolor atau diwarnai ulang agar sesuai dan satu skema warna dengan slide yang digunakan, dengan latar belakang yang digunakan. Dan yang ketiga, dapat membantu siswa memahami materi yang disampaikan. Ya, karena dapat menunjukkan bahwa oh ya, ada 3 hal yang harus diingat dan itu adalah hal-hal yang tepat. Untuk kesimpulan,
Dapat diingat bahwa proses penerimaan pesan dapat terganggu baik dari pesan yang bertele-tele, lalu media yang tidak sesuai, tidak mudah dibaca, dan pembaca yang terdistraksi. Lalu, cara membaca juga dapat memengaruhi informasi yang dipahami. Penggunaan bagan, tabel, dan grafik digunakan harus sesuai dengan tujuannya, dan menggunakan elemen harus mempertegas informasi yang penting, dan berikan angka, panah, atau arah untuk membaca suatu materi. Sekian materi desain media pembelajaran untuk pemahaman intuitif. Semoga bisa membantu. Terima kasih.